Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya menghitung entalpi dari berbagai cara. Kemarin kalian sudah membuat presentasinya sendiri bahwa untuk menghitung entalpi itu ada banyak caranya. Salah satunya menggunakan persamaan kapasitas panas. Nah, di soal UTS nomor 3 itu kalian suruh menghitung berapakah perubahan entalpi dari metanol dari suhu awal T1 100 derajat Fahrenheit ke T2 200 Fahrenheit. Jadi yang pertama kali kalian konversikan dulu ke Kelvin ya, yaitu 100 Fahrenheit jadi 310 Kelvin, 200 Fahrenheit menjadi 366 derajat Kelvin. Setelah itu seperti Ibu sampaikan ke salah satu teman kalian bahwa untuk menyelesaikan persamaan ini atau menyelesaikan persoalan ini, kalian harus tahu dulu apakah ring suhu ini melewati perubahan fase, baik titik leburnya ataupun titik didihnya. Nah, berarti kalian harus melihat berapakah titik didih metanol. Untuk mengetahui titik didih metanol, kalian bisa melihat di Himeblau, yaitu di tabel D1 ini ya. Di tabel D1 ini kalian cari untuk metanol sendiri berapakah boiling point-nya. Boiling point berarti adalah di sini titik ini. Boiling point untuk etanol adalah sama dengan nilainya bisa dilihat adalah 338 ya. Dari tabel 8.1 di Himeblau kita tahu bahwa boiling point dari metanol adalah 337,9 Kelvin ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dengan ring suhu dari 100 Fahrenheit ke 200 Fahrenheit itu dia melewati titik didihnya, sehingga nanti di sini ini akan ada perubahan fase, sehingga menghitung entalpi pun juga akan melibatkan perhitungan fase. Jadi kalian bisa lihat di equation 23.1 di Himeblau bahwa delta H adalah entalpi pada waktu yang kita inginkan dikurangi entalpi pada T reference. T reference biasanya T suhu 0, untuk T di sini adalah T0, dan nilainya adalah sama dengan, karena dia hanya posisinya liquid menjadi gas, maka kita bisa menggunakannya itu equation Cp liquid dt dari T1 ke T boiling point-nya ditambah delta H evaporation pada T evaporation-nya ditambah entalpi dari T boiling point-nya tadi atau evaporation-nya ke T yang diinginkan, yaitu T2 Cp dt juga. Ini berarti Cp-nya dalam kondisi dia fasenya sudah gas, seperti itu ya. Jadi nanti kita menghitung satu suku ini Cp liquid dt, delta H evaporation sama Cp pada gas dt ini. Nah, ada 3 yang dihitungkan. Setelah itu kita menghitung bagaimana menghitung untuk suku pertama ini. Suku pertama ini kita untuk menghitung entalpi, kalau menggunakan kapasitas panas ini, berarti kita bisa menggunakan equation yang ada. Equation yang ada untuk perhitungan dengan kapasitas panas sebenarnya kalian sudah bisa melihat di problem
di problem 23.5 mulai dari 23 bisa cek di problem 23.3 sampai 23.5. Itu semua terkait dengan perhitungan entalpi, perubahan entalpi dengan kapasitas panas. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan equation seperti ini. Delta H perubahan adalah T1 per T2, ini secara umum adalah Cp dt. Cp nya ini adalah equation untuk kapasitas panas, tergantung dari senyawanya ya, seperti nilainya adalah sekian. Jadi kalau mau diturunkan adalah sama dengan seperti ini, A T2 min T1 ditambah B2 T2 kuadrat min T1 kuadrat plus C per 3 T2 pangkat 3 min T1 pangkat 3, seperti itu ya. Jadi kita nanti menghitung entalpi, perubahan entalpi ini menggunakan equation yang ini. Ini adalah sama dengan equation yang ada di Himmelblau. Ya, equation 23.12. nanti coba dicek lagi ya, equation 23.12. Dan sekarang bagaimana mencari nilai ABC? Nah, nilai ABC itu kalian cari, dia itu adalah konstanta yang nilainya bisa kalian lihat di tabel appendix lagi, yaitu appendix appendix E1 ya. Coba kalian lihat di appendix E1 di buku Himmelblau. Di sini ibu kasih lihat ya. Ini ada nilai A, B, C, D. Ada juga ini senyawanya, komponnya. Kalau kalian metode metanol berarti ini metil alkohol ya. Nanti ada angkanya di sini. Ada keterangan liquid, ada gas. Berarti kalau tadi CP-nya adalah CP liquid, berarti kalian lihatnya ya di garis liquid ya. Sementara kalau gas berarti di bawahnya ini ada nilainya semua A, B, C, D. Ini coba diperhatikan ya. Ini juga ada formnya, ini form 1, nanti ada juga form 2. Jadi cara bacanya seperti ini ya. Kalau misalnya dia minta form 2, berarti kalian lihat di depan ini ada 2 form yang bisa digunakan untuk CP-nya. Coba dilihat. Nah, ini ada 2 form ya. Form pertama yaitu yang ini, yang atas. Form kedua yang kedua juga. Jadi kalian kalau melihat itu dilihat dulu ya formnya itu yang mana. Kalau 1 berarti kalian gunakan CP-nya yang seperti ini. Sementara kalau form 2 ya seperti ini. Nanti disesuaikan turunannya kayak yang tadi ibu turunkan itu untuk form yang pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya berarti tadi ya metanol, kalian cari metanol itu metil alkohol. Ini metil alkohol, ini nilainya A minus 259,25, B nya itu nilainya 0,03358. Jadi kalau kalian bingung bacanya itu maksudnya kok B dikali 10 pangkat 2 sama dengan 0,033 ya. Jadi seperti ini bacanya, jangan salah ya. Kalau di situ tulisannya B dikali 10 kuadrat adalah nilainya
0,03358, berarti untuk nilai B konstantanya sendiri adalah 0,03358 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi di sini adalah nilai B konstantanya. C juga sama nanti ya, C, D nanti bisa dilihat nilainya itu ada di appendix E1 semua. Jadi nanti tinggal dimasukkan di equation ini. A-nya diganti, B-nya diganti, C-nya diganti, seperti itu ya. Seperti itu. Sampai D berarti ini nanti ini D ya. Kalau equationnya sampai D berarti ini nanti bisa disesuaikan, berarti ini nanti ditambah D per 4 dikali T pangkat 2 pangkat 4 minus T1 pangkat 4, seperti itu ya. Selanjutnya setelah tadi kita cari nilainya, bisa dilihat ya, nilai untuk konstantanya bisa dilihat, ini ada liquid sama gas, bisa di A, B, C, D kita tulis semuanya. Ini paling enak kalau kalian mengerjakannya di Excel karena angkanya sangat besar ya, jadi monggo dikerjakan di Excel saja. Untuk hitungnya, untuk memasukkannya, ini untuk delta H yang liquid tadi itu bisa langsung dimasukkan. Jadi equationnya adalah delta H adalah sama dengan A dikali T2 min T1 ditambah B per 2 T2 kuadrat min T1 kuadrat plus sekian itu, maka kalian bisa langsung masukkannya ya. A nya diganti nilainya 259 ini, T2 sama T3 nya bisa T2 sama T3 nya bisa T2 sama T1 nya yaitu nilainya 337,9. Ini adalah angka dari boiling point dari metanol tadi, sementara 310 itu adalah T1 nya, seperti itu ya. Dan dilanjutkan seperti ini, sama ya, hampir sama semuanya, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Setelah itu nanti kalian bisa menghitung juga delta H untuk yang gas sama, tapi nanti yang jadi perhatian bahwa untuk T2 sama T1 untuk fase ini adalah dia nanti T2 nya itu berarti T2 nya itu berarti dia di titik akhir kita tadi, yaitu 200 Fahrenheit tadi. Ini untuk yang gas, sementara untuk T1 nya adalah 337,9 tadi ya, seperti ini ya. Untuk T2 nya untuk yang gas itu 200 Fahrenheit, ini 337 Kelvin ini tadi ya. Ini Fahrenheitnya tadi berapa nilainya ibu lupa. Fahrenheitnya itu tadi kalau Kelvinnya tadi dia 366 ya, 366 Kelvin. Jadi seperti ini untuk gasnya, T2 nya 336 Kelvin, untuk T1 nya 337 Kelvin. Seperti itu, tinggal diganti aja ABC nya, konstantanya juga menyesuaikan untuk yang gas ini, seperti itu. Tapi kalian harus perhatikan, ternyata di appendix itu ada keterangan juga apakah suhu yang digunakan pada equation itu Kelvin ataupun Celsius. Jadi monggo disesuaikan aja. Untuk bisa dilihat untuk metil alkohol atau metanol itu untuk yang liquid dia mintanya dalam bentuk Kelvin, jadi seperti ini sudah benar. Tapi untuk yang gas nanti ini untuk T2 untuk memasukkan di dalam equationnya dia minta dalam bentuk Celsius. Jadi ini nanti dikonversi dulu ke berapakah Celsiusnya, seperti itu ya. Jadi seperti itu membaca ini grafiknya. Kalau sudah ketemu nilainya ini untuk yang fase liquid, setelah itu nanti sama untuk fasenya tadi ya, fase gasnya, kalian tinggal mencari nilainya ini. Yang tadi kan ada 3 ya, ini kalian sudah selesai, ini selesai, tinggal ini delta H evaporation ini kalian tinggal membaca di appendix, yaitu appendix yang sama appendix D. Di appendix D
sama dengan yang kalian mencari titik-titik tadi, nanti ada di sana informasi terkait delta H fusion ataupun delta H evaporation. Jadi coba dilihat tuh delta H evaporation metanol itu kalau dilihat dari appendix D1 nilainya adalah 35,3. Delta H evaporation untuk metanol adalah 35,3 kilojoule per gram. Seperti itu. Jadi ini bisa langsung dilihat di tabel ya. Nanti tinggal dimasukkan dan dijumlah lah. Itulah bagaimana kita menghitung perubahan entalpi calculation untuk metanol. Seperti itu ya. Jadi ada banyak caranya. Ini itu yang Ibu maksud menggunakan kapasitas panas. Kalau kalian ada enthalpy chart, boleh kalian langsung membaca enthalpy chart. Jadi enthalpy chart itu nanti ada informasi terkait suhu sama entalpinya, tapi kalian harus notice bahwa setiap senyawa itu memiliki enthalpy chart yang berbeda-beda seperti itu. Nah, seperti ini bisa dilihat ya di hemoglobin itu 2E23 ini itu termasuk dia itu adalah enthalpy chart dari steam ya. Kalau ini steam ya, nanti ada banyak sekali enthalpy chart yang kalian bisa cari di appendix itu. Seperti ini lagi, ini adalah bentuk enthalpy chart dari butan. Jadi tolong diperhatikan bahwa enthalpy chart untuk setiap komponen itu beda-beda. Jadi kalian harus ini tinggal membacanya saja, ini gampang ya, tinggal membaca. Mungkin nanti akan Ibu buatkan lagi videonya bagaimana